Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mencoba diskusi sesuatu yang menarik terkait inequality, economic growth, and development as well. Dalam bahasa Indonesia, simpelnya adalah ketimpangan. Ataupun dalam dalam perspektif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, ini tema yang benar-benar bisa kita katakan penuh dengan dinamika gitu loh. Saya baru ngecek beberapa berita gitu ya, dan ya ada kaitannya juga dengan ketimpangan, apalagi berkaitan dengan kesejahteraan gitu ya. Berita terkait ini sih sebenarnya siapa YouTuber paling kaya di Indonesia gitu, dan ya teman-teman pasti sudah bisa menebak ya siapa-siapanya, artis-artis yang mungkin diantara teman-teman melihat ya itu juga idola teman-teman gitu ya. Mereka memiliki penghasilan yang untuk di Indonesia itu bisa dikatakan logis tidak logis gitu ya. Mereka mereka menghasilkan gitu ya, luaran ataupun pendapatan atau penghasilan itu bisa di atas 5 miliar, 6 miliar itu per bulan gitu loh. Namun di satu sisi yang lain gitu ada suatu kondisi yang ya saya kenal gitu, beberapa rekanan kami juga yang bisa dikatakan mungkin memiliki penghasilan yang sepersekiannya gitu ya, kita sebut ada yang hanya 500.000 per bulan, 700.000 per bulan gitu ya, atau 1 juta rupiah per bulan gitu ya. Jadi ada gap, ada orang yang berpenghasilan 6 miliar, 5 sampai 6 miliar gitu ya per bulan, tapi ada juga yang 1 juta per bulan, 2 juta per bulan. Nah, di situ ada gap, nah ada ketimpangan, ada inequality di situ, yang mana distribusi dari kesejahteraan, capitalism, financial instability, dan terkait rich gitu ya, kekayaan terutama, ini menjadi salah satu concern yang menarik di bidang ilmu ekonomi sendiri. Dan harapannya dengan adanya suatu regulasi dari pemerintah, ketimpangan itu semakin bisa dikatakan ya, diperkecil atau semakin diminimalisir gitu loh, agar tidak ada orang yang terlalu miskin banget gitu ya. Oke lah, kaya gitu ya, kaya banget itu ada banyak dan nanti akan saya perlihatkan beberapa data menarik bahwa ya di Indonesia sendiri kekayaan kita tuh GNP gitu atau GDP kita tuh dibagi berapa orang sih sebenarnya ya, satu milioner gitu ya, 1 bilioner gitu ya, 1 orang triliuner di Indonesia tuh bisa mengcover berapa ribu sampai berapa ratus ribu orang yang ada di Indonesia dengan penghasilannya. Nah, ini fenomena yang menarik yang bisa kita diskusikan seperti itu ya. Dan saya akan mencoba mendiskusikan dalam perspektif makro. Jadi saya tidak akan hanya mengambil Indonesia sebagai case studies, but also other country gitu ya, terlebih dari negara-negara yang kita katakan mungkin negara maju gitu, yang kita bisa melihat dalam record sampai dengan 2008 gitu ya, ketika resesi itu bagaimana konsepnya dan seterusnya. Oke, kita akan mulai dari Afrika. Di sini saya mengambil berita sudah cukup lumayan lama, tapi ini menarik juga. Ada suatu sejarah yang menarik bahwa Africa billionaires is list much longer than estimates. Jadi yang tidak sesuai dengan estimasi gitu ya. Bisa dibaca ya, Africa Editor, home to far more billionaires than previously thought. As a decade, long period of intense economic growth, bla bla bla, according to most comprehensive survey of wealth in the continent. Gitu ya. List 55 orang gitu ya, with fortune more than 1 billion dollar gitu ya. Up from previous estimate of 16 sampai 25
bilioner, gitu ya. Most of the super rich live in Nigeria and South Africa. Bisa dipahami ya. Jadi bahwa mayoritas orang kaya di Afrika itu nggak merata, gitu loh. Mereka the most of the super rich-nya orang Afrika itu hidup di Nigeria dan Afrika Selatan. Ya, kalau teman-teman coba membuka map-nya Afrika gitu ya, pertumbuhan paling signifikan di benua Afrika itu berada pada dua negara ini memang, yaitu South Africa dan juga Nigeria. Bahkan kemarin sempat menjadi tuan rumah event prestisius di dunia, yaitu World Cup gitu ya, atau Piala Dunia sepak bola. Semua orang suka sepak bola, semua orang menyukai itu, dan Piala Dunia diselenggarakan di South Africa. Jadi apa ya, kesiapan untuk menjadi tuan rumah pun kan nggak main-main seperti itu loh. Dan memang itu didukung oleh Afrika Billionaires gitu loh, para bilioner dari Afrika. Dan tapi itu mereka hanya di 1-2 tempat saja gitu. Maksudnya adalah di 1-2 negara saja, tidak merata ke seluruh negara di benua Afrika. Misalkan aja Madagaskar gitu dan sebagainya itu ada 1 dan 2 gitu. Tidak mayoritas, the most of super rich gitu loh. Ini pun cuplikan yang menarik, tidak tidak memungkiri juga di Indonesia orang-orang kaya yang super kaya tuh di mana sih hidupnya? Mungkin teman-teman bisa menebak gitu ya. Oh, Jakarta. Oh ya, Bandung. Kan seperti itu ya. Ponorogo kira-kira ada nggak? Saya rasa orang terkaya di Indonesia mungkin akan berpikir untuk tinggal di Ponorogo gitu ya, dengan berbagai pertimbangan mobilitas bisnis dan sebagainya. Tapi ketika tinggal di Jakarta, at least punya punya apartemen di sana itu paling memungkinkan kan seperti itu. Nah, di sini juga dari Joseph Stiglitz gitu ya, both Europe and America face growth inequality, di mana it's great recession. Jadi ini menjadi resesi yang sangat besar gitu ya. Just release data from Thomas Piketty, bla bla bla, dan 95% of the gain in the US economy from dari 2009 sampai 2012 went to be top 1%. Nah, jadi krisis dari adanya growing inequality itu akhirnya apa sih, menyebabkan ketimpangan yang sangat luar biasa dari wilayah itu sendiri. Jadi ketika ada orang yang terlalu kaya dan ada orang yang terlalu miskin, gitu ya, itu akan menjadi ketimpangan yang sangat luar biasa. Dan itu malah bisa menghasilkan krisis, kayak gitu loh. Jadi bukan berarti orang yang kaya harusnya lebih kaya lagi, yang miskin udah dibiarin aja, jangan. Kan seperti itu. Agar tidak terjadi krisis. Karena itu tadi, dari masyarakat, misalnya Indonesia kita sebut gitu ya, 260 juta orang yang ada di Indonesia, 270-an lah, gitu ya. Angkatan kerja kita sebut 70-an juta kayak gitu ya. Yang kaya apakah, yang paling kaya apakah ada 1 juta orang? Saya rasa tidak. Pasti puluhan kalau enggak ratusan. Nah, puluhan dan ratusan orang ini bisa mencakup ratusan ribu kayak gitu loh pendapatannya. Dan itu sehat tidak sehat. Kalau berbicara finansial itu tidak sehat. Kayak gitu loh. Karena tidak ada pemerataan di situ. Gitu loh. Ibaratnya kalau gendut itu hanya 1 orang aja yang gendut, yang lainnya kurus kayak gitu. Itu kan sangat berbahaya kayak gitu. Dan di sini willingness to government, bla bla bla, even greater price in increasing developed society. Dan jadi arahnya kemana sih sebenarnya? Pembayaran yang lebih mahal gitu ya, apa-apa bisa lebih mahal, pertumbuhan ekonomi itu, kemudian yang paling tidak mengenakan adalah dari status sosial seperti itu. Jadi ya akhirnya kan orang yang kaya dalam tanda kutip mengumpul ke orang-orang yang kaya aja ya. Mereka kayak membangun suatu community gitu ya, yang ya apa ibaratnya, ya itu hanya untuk bisa dipakai oleh orang-orang kaya saja. Kayak gitu loh. Orang-orang miskin tidak bisa atau tidak memiliki hak akses untuk bisa menikmati apa yang orang-orang kaya ataupun orang yang memiliki atau bilioner itu memiliki asetnya itu sendiri. Nah, paling tidak mengenakan kan di hal yang seperti itu. Dan ini juga ada suatu konsep Kuznets and income inequality. Jadi
Di sini dari hipotesis Kuznets sebenarnya, it should follow an inverse U. Jadi kayak apa ya, titik yang beririsan nanti akan saya perlihatkan. Along the development process, first rising with industrialization and then declining as more and more gitu working join the high productivity sector of the economy. Ini diangkat oleh teori Kuznets dan sampai hari ini Kuznets curve itu masih dipakai dan masih relevan untuk keilmuan kita, setidaknya 70 tahun sampai Kuznets itu ada gitu ya. Dari terciptanya teori Kuznets sampai dengan berapa puluh tahun itu, 45 tambah 20, 65 tahun teori itu masih relevan, widely held to have double back on itself gitu ya. Nah ini sebenarnya pengambilan dari case study di Amerika yang kemudian more worker join the high productivity, konsep industrialisasi. Bagaimana sih cara untuk meminimalisir inequality atau ketimpangan itu dengan cara apa? Industrialisasi. Di sini ada pengusaha, ada pekerja gitu ya. Dan harapannya ketika pekerja itu meningkatkan tingkat produktivitasnya dalam U-nya itu ya, inverse U itu U-shape gitu ya. Itu bisa meningkatkan apa? Pendapatannya. Jadi ketimpangan itu bisa dikurangi. Harapannya seperti itu. Nah, di sini saya akan memperlihatkan data real income growth by group mulai dari average income in real growth gitu ya, full period dari 93 sampai 2012. Kemudian top 1% income real growth, bottom income fraction capture-nya itu kita bisa melihat perbedaan antara resesi, Great Recession gitu ya, dan juga recovery. Nah, kalau melihat sebenarnya secara utuh 93 sampai 2012 gitu ya, itu overall terjadi adanya kenaikan. Namun di sisi-sisi lain atau di tahun-tahun tertentu, misalkan aja 2000, 2001 ya, 98 kalau di kita 98, 99, 2000 itu udah ibaratnya fase-fase ya kayak COVID sekarang lah. Tahun-tahun yang sudah orang tuh mengikhlaskan saja sebenarnya secara umum loh ya, secara umum bahwa nah mau gimana lagi itu loh, sudah terjadi pandemi misalkan 2000 ya setidaknya sampai 2020, 2021, 2022 itu kita fase nanti itu pemulihan, bukan hanya sekedar mencari tambahan aset tapi itu pemulihan, benar-benar memulihkan dulu, sama juga di 2008 2007, 2008, 2009 walaupun resesinya pada 2008 sama dengan 98, 99, 2000, 2001 itu baru mulai terasa ada pemulihan. Nah, ini juga 2020 saya prediksi 2020, 2021, 2022, 2023 itu baru mulai ada pemulihan. Karena kembali lagi, ini resesi itu udah sampai ke fase minus gitu ya. Ya namanya resesi kan minus pertumbuhannya, tidak ada tambahan pertumbuhan, yang ada malah minus. Yang artinya apa kalau minus? Nah, proses pertumbuhan itu tidak terjadi dan hanya untuk sekedar bertahan hidup. Jadi perputaran uang yang terjadi itu bukan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan, tapi untuk bagaimana meminimalisir dampak dari suatu hal, force major. Entah itu bencana alam, entah itu wabah. Ya saat ini kan kita force major-nya adalah wabah atau pandemi, ataupun resesi keuangan itu sendiri. Entah itu nilai tukar yang kita semakin lemah dan seterusnya. Nah, kalau melihat dalam konsep seperti ini adalah komputasi dari pendapatan household ataupun rumah tangga gitu ya, termasuk dari capital gains gitu, before individual tax, sebelum ada pajak individu. Nah, kalau teman-teman melihat income are deflated using the consumer price index gitu ya. Nah, di kolom 4 itu sendiri fraction gitu, teman-teman bisa melihat fraction of total growth or loss captured by top 1% gitu ya. Secara full period ada 68%. Tapi di tahun di tahun 93 2000 45%, 2022 57. Nah, tapi di tahun 2007 2019 itu terjadi penurunan. Jadi Great Depression-nya itu justru lebih terasa
di tahun 2007, 2008, 2009 dibandingkan tahun 2000, 2001, 2002 gitu. Ada beberapa faktor sih sebenarnya ya, mulai dari real world-nya, kemudian dari real domestic product-nya gitu ya. Ibaratnya kalau di Indonesia di 2008 itu malah justru tidak terlalu terkena dampaknya. Karena kita basisnya belum ke industrialisasi secara penuh, berbeda dengan hari ini gitu ya. Waktu itu komponen yang paling menentukan adalah dari usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, di saat negara-negara maju itu sudah memfungsikan maksimal terkait konsep industri, Indonesia baru mau mulai ke arah situ. Dan ketika ada depresi, ya bayangkan saja, kalau kita berpacu dalam satu waktu gitu ya, dan dalam satu tempat, Anda hanya bekerja di satu tempat yang itu industrialisasi, semuanya masuk ke pabrik gitu ya. Bayangkan itu, 3.000 orang, 10.000 orang, 20.000 orang bekerja di dalam satu pabrik. Pabrik itu bangkrut, crack. Misalkan ada sekitar 100 pabrik di situ. Bangkrut semua, break. Apa yang terjadi? Sangat mengerikan kan? PHK besar-besaran, kemudian lapangan kerja tidak ada, dan ya itu sesuatu yang terjadi di 2008 di beberapa negara maju. Dan itu resesinya kan sangat luar biasa akhirnya. Tapi berbeda di Indonesia, mayoritas mereka bermain ataupun di negara-negara berkembang yang belum memaksimalkan konsep industrialisasi itu. Yang akhirnya apa? Ini berbeda loh ya. Ini negara-negara maju nih, kita ambil data ini. Kalau di Indonesia kebalikannya, di 98 itu gila dalam tanda kutip ya. 98, 99, 2000, 21, 2002 gila, tapi di 2008 itu tidak terlalu jomplang gitu loh. Nggak seperti 98. Setidaknya seperti itu. Karena basis kita dalam industrinya itu masih dalam industri padat karya dan memaksimalkan potensi household itu tadi ya. Orang di rumah ketika berbeda, culture-nya memang berbeda ya. Kalau di luar negeri, Anda bekerja di rumah, Anda buka warung di rumah, itu tabu gitu. Ya mungkin ada beberapa yang melakukan itu, tapi sangat tabu dan sangat jarang sekali. Kalau mereka bekerja di luar, ya mereka ya bekerja di luar, di rumah ya hanya untuk tempat tinggal. Tapi kadang masyarakat di negara berkembang, khususnya seperti di Indonesia kan beda ya. Ya rumah sebelahnya bisa jadi toko kelontong, sebelahnya bisa jadi agen, sebelahnya jadi mereka memaksimalkan apa yang ada di dalam kapabilitas apa kita katakan framework-nya itu ya, pola kerangka pikir dalam orang yang ada di Indonesia tuh ya bisalah melakukan hal semuanya di dalam satu rumah kayak gitu loh. Ya dia sebagai ayah, ya dia sebagai istri misalkan, ya dia juga membuka toko kelontongan, ya dia jualan gas, ya dia jualan, nah konsep-konsep seperti itu yang akhirnya kita terhindar dari resesi industrialisasi. Karena mau ada pemecatan dan sebagainya, saya masih bisa berdikari nih, karena saya punya toko kelontong sendiri, saya punya CV sendiri, saya punya firma sendiri, saya sebagai apa, nah itulah ya kerennya orang di Indonesia yang ini series update dan sampai hari ini kita mulai proses keindustrialisasi seperti itu. Real income gitu ya. Oke, next. Nah, di sini adalah the top decline income share dari 1917 sampai 2020. Kalau kita melihat garis segitiga itu adalah include capital gains dan yang kayak prisma gitu ya, exclude capital gains. Kalau kita melihat capital gains, include-nya itu masih lebih tinggi dibandingkan exclude-nya, alias apa? Pendapatan kita masih bisa lebih tinggi dibandingkan pengeluaran kita. Tapi ada beberapa titik di mana misalkan saja kalau Anda melihat di tahun 1942 itu terjadi resesi, penurunan ya. Mulai 37 itu saya rasa karena perang dunia ya. Perang dunia pertama dan perang dunia kedua itu kan mulai 1940-an benar-benar Great Depression juga, dan puncaknya di 1945. Ya dengan pertama kali dalam sejarah manusia ya menjatuhkan bom nuklir di suatu negara, dan
sangat luar biasa sampai hari ini pun efeknya masih bisa terasa gitu. Padahal itu udah berpuluh-puluh tahun yang lalu nuklir itu dijatuhkan kayak gitu loh. Tempatnya pun saat ini masih ada karantinanya kan kayak gitu loh. Ibarat kayak ya itu nightmare banget sih sebenarnya, mimpi buruk banget, dan ya semoga tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya setidaknya 200 sampai 500 tahun lagi gitu ya. Tidak ada perang. Nah, 47 mulai pemulihan tapi masih naik di dalam pertumbuhannya. Exclude capital gains-nya mayoritas stagnan. Nah, mulai 80-an kita melihat mulai ada pertumbuhan. Jadi increase-nya tuh mulai di tahun kita sebut 77, 82 itu kan mulai increase gitu ya. Dan sampai 2012, nah ini fase-fase sudah lebih baik dibandingkan pada tahun 1927. Karena tadi dengan basis pengetahuan, keilmuan, dan juga ya kita sebut pengalaman ya, memang paling ini ya, paling bisa merasakan kan karena pengalaman, ya market income-nya itu bisa apa ya, naik turun. Nah, ketika ada perang, ketika ada pandemi dan sebagainya, itu yang sebenarnya bisa menurunkan konsep decline income share itu sendiri. Nah, ini dalam global perspective, change the real income gitu ya, between 88 sampai 2008, various percentiles global income distribution, calculate in 2005 international dollars. Kalau kita melihat real per increase-nya itu sebenarnya fluktuatif juga ya. Mulai dari 1988 sampai 2008, horizontal axis-nya itu juga ibaratnya ya kita melihat karena ada faktor inflasi sih kalau kita bicara real income loh ya. Ibaratnya gini, tahun 80-an dollars itu kan berapa sih paling ya? $1 itu berapa rupiah ya? 1.000, 2.000 mungkin ya. Tahun 98, $1 itu bisa 16.000. Dari yang 2.000, jadi 16.000. Wow, itu kan sangat, ngeceknya itu jegleknya itu sangat luar biasa. Nah, Indonesia kan tidak siap terkait hal itu. Otomatis utangnya kan nambah banyak. Ya dalam dollars gitu ya, yang biasanya utang ibaratnya kata gini, di tahun 95 Anda utang $5, itu 10.000. Tapi ketika tahun 98 Anda Anda utangnya sama $5, tapi dari yang 10.000 jadi berapa? 16.000 kalikan 5, kayak gitu loh. Jadi sekitar 70.000, yang harusnya utangmu cuma 10.000 jadi 70.000. Inflasinya kan gila tuh. Ketika nggak siap kan banyak orang gila. Saya pernah baca itu 98 tuh banyak orang gila baru katanya. Karena itu tadi nilai rupiah tuh akhirnya lemah sekali dan nilai dolar tinggi sekali. Dan mayoritas utangnya ada juga dari dolar. Nah, utang pemerintah juga akhirnya semakin banyak. Ya utang pemerintah kalau cuma 100.000, 200.000 rupiah itu nggak apa-apa. 200.000 dolar, 1 juta dolar, itu terasa sekali kayak gitu loh. Nah, jadi variasi inflasi dan bagaimana setiap negara itu ibaratnya ya ya melihat dari perspektifnya itu sendiri sih. Tapi kalau melihat dari persentil of global income distribution-nya itu fluktuatif seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang saya katakan tadi, kurva Lorenz. Saya rasa sudah dipelajari juga di ekonomi mikro makro ya, setahu saya. Lebih banyak ke ekonomi makro sih, karena ini berbicara terkait fiskal moneter. Sekarang kita hidup di dunia yang mana dunia dunia ketiga ya orang menyebutnya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu udah orang mulai menyadari bahwa perang tuh nggak ada nggak ada baiknya mungkin ya, karena akhirnya merugikan semua pihak kayak gitu loh ya, hanya lebih ke prestis dan mendapatkan wilayah atau kekuasaan. Namun secara signifikan ya kita hidup di sebuah dunia yang secara umum saling berkebutuhan untuk hari ini loh ya, saat ini gitu. Dan ini akhirnya berefek kepada distribusi pendapatan secara global gitu loh. Ibarat kata Anda memiliki akses untuk ekspor, Anda memiliki akses untuk impor.
Anda punya kenalan di Malaysia, Anda punya kenalan di Taiwan, Anda punya kenalan di Jerman, di UK, di Scotland misalkan, di Polandia dan seterusnya gitu ya. Itu kan perputaran uang kan bisa lewat situ. Dan hari ini pun ketika berbicara income distribution itu bukan sesuatu hal yang tabu lagi gitu ya. Pound sterling masuk ke rupiah, rupiah masuk ke pound sterling dan sebagainya. Dan kita juga melihat bahwa perkembangan atau pertumbuhan kesejahteraan and probably power of stagnant income itu juga diperhatikan di situ. Jadi kekuatan untuk bagaimana mempertahankan pendapatan dan secara bertahap meningkatkan pendapatan. Dalam kurva Lorenz kan seperti itu. Jadi di sisi lain gitu ya, kalau teman-teman melihat kumulatifnya, itu ada kayak merah dan juga ada hijau. Horizontal X, horizontalnya itu adalah kurva Lorenz, gitu loh. Harapannya adalah mendekati 0. Tapi kembali lagi, apakah ketimpangan itu bisa sama dengan 0? Kalau saya membaca di beberapa literatur, hanya bisa mendekati, tapi tidak bisa sama dengan. Karena yang namanya ketimpangan selama manusia punya rasa dan karsa, itu saya rasa tidak ada 0, tidak ada semua sama, semua imbang. Seperti itu sih. Yaitu juga. Dan ini Angus Deaton. Ini kenapa saya ambil, karena ini sosok yang menarik gitu ya. Beliau pakar juga di bidang inequality. Inequality is a knotty subject. Paham ya? Jadi kayak gimana itu? There is little agreement on what to be equal. Jadi ada ini ya, ibaratnya kita harus tahu pendekatan outcome bagaimana antara income, pendapatan, dan juga kesejahteraan itu, gitu ya. Karena kekuatan ataupun kebebasan gitu, equal kan sebenarnya kan kesempatan untuk bagaimana kita mendapatkan kekuatan untuk kebebasan itu sendiri. Ibarat kata, dengan adanya equality, dengan adanya kesetaraan gitu ya, Anda kan memiliki kebebasan yang sama kan dibandingkan dengan kita inequality atau ketimpangan. Ketika Anda ingin mengakses sesuatu hal, Anda memiliki rasa, Anda memiliki kesempatan yang sama. Sebenarnya kuncinya di situ kan. Dalam agreement. Jadi Angus Deaton itu mengatakan gitu loh. Little agreement-nya sebenarnya di situ. Bukan, it's not only about income or wealth gitu loh. Walaupun itu harus melihat dari pendekatan outcome itu sendiri kayak gitu loh. Saya suka dengan kalimatnya dan pola pikirnya, karena ya itu yang diangkat tuh memang sebenarnya itu kan. Yang ngomongin kesejahteraan, ibarat kata Anda ketika memiliki suatu kekayaan, aset, tinggal di daerah yang tidak setiap tahunnya kena banjir. Gitu ya, paham maksud saya? Ketika Anda memiliki aset yang sama, Anda memiliki equality of opportunity yang sama, Anda ini kan bisa memilih tempat atau Anda memiliki aset yang sama gitu ya, dan ingin membeli ke daerah yang tidak terkena banjir misalkan. Nah, harapannya kan semua orang bisa sama-sama mencari aset yang tidak terkena banjir, kayak gitu loh. Bukan yang ya udahlah saya tidak punya aset, akhirnya udah saya beli apa adanya. Kan harapannya tidak seperti itu. Nah, jadi walaupun pada prinsipnya terkadang ya dunia itu menjadi becoming more unequal. Semakin tidak seimbang, semakin tidak merata gitu ya. But it is less than clear what it means by that. Jadi income inequality between countries has grown over the past 3 centuries, but it may now be narrowing between the world's people as a whole. Saya suka kalimat terakhir ini karena kembali lagi has grown sebenarnya, tapi gitu ya, narrowing kayak gitu loh, antara the world's people as a whole. Dan di sini saya bisa akhirnya mengembangkan istilah ada indeks kebahagiaan. Walaupun mungkin di Indonesia tidak seimbang, inequality-nya itu tergolong menengah ke atas sebenarnya ya. Dalam hal ini sebenarnya sudah mulai ada keseimbangan atau sudah
mulai menurunkan ketimpangan, tapi kita ada indeks kebahagiaan. Yang artinya apa? Ketika kita berbicara ketimpangan itu tidak hanya berbicara terkait uang, itu loh, terkait kekayaan, tapi terkait bagaimana kita bisa menyedekahkan harta kita dan sebagainya. Dan itu ya karena mayoritas kalau orang, ya saya tidak bicara muslim non muslim ya, mayoritas Indonesia adalah negara muslim dan menganut rukun Islam, rukun iman kayak gitu ya. Dan kita nggak berbicara terkait aset dan uang saja di situ, tapi kita berbicara juga keterkaitan dengan bagaimana berbicara terkait keimanan gitu ya, rasa syukur kayak gitu kan ya. Itu yang dalam hal kuantitatif dalam kurva Lorenz itu belum masuk di situ. Nah, disinilah terkadang orang Indonesia tuh bisa dikatakan salah satu GDP kita sebenarnya sudah meningkat, tapi jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, itu kita masih jauh kayak gitu loh. Tapi kok kenapa orang Indonesia bahagia dan bersyukur ya? Nah, karena itu loh, asas-asas atau nilai-nilai yang kita dapatkan itu nggak hanya terkait dengan uang, tapi juga terkait dengan istilah-istilah tadi, bersyukur. Nggak apa-apa gaji cuma Rp500.000 per bulan. Mungkin secara kurva Lorenz gitu ya, ya kita bisa Renequel lah. Apakah bisa hidup dengan Rp500.000? Logikanya kan UMR aja misalkan kita bandingkan dengan UMR kan tidak. Tapi orang itu mau bersyukur, orang itu mau menikmati, dan malah justru bisa ada beberapa kasus dia juga bisa mensedekahkan kayak gitu loh, mensedekahkan sedikit hartanya untuk kegiatan amal misalkan seperti itu. Jadi it's not only about uang kayak gitu loh. Itu kerennya orang Indonesia saya rasa. Nah ini kita coba melihat bagaimana sih akar permasalahan dari inequality itu sendiri atau dari ketimpangan itu sendiri. Yang pertama adalah dari sistem pajak is now less progressive, gitu loh. Nah harapannya dengan konsep progresif ini kan semua misalkan barang mewah itu kan udah mulai ada tax progresif nih. Semakin mahal barang mewah pajaknya semakin banyak. Nah itu harapannya untuk bisa meminimalisir ketimpangan seperti itu. And then monopoly rent seeking power elites. Saya mungkin sedikit nyinggung monopoly rent. Sebenarnya tidak ada tidak ada hubungannya secara langsung terkait beberapa konsep kekuatan elit gitu ya. Namun memang bisa dikatakan ada beberapa kasus gitu dari kekuatan elit itu yang bisa memonopoli sesuatunya kayak gitu loh. Apa kita katakan ya? Ya contoh misalkan semakin besar kekayaan dari suatu perusahaan atau kekayaan suatu orang gitu ya, sebenarnya kan terkait bagaimana dia bisa mengekspansi usahanya. Kan konsepnya seperti itu ya. Jadi ibaratnya kayak saya nih punya modal sekitar 600 miliar. Saya pengen buat hotel dengan merek apapun gitu ya. Di Ponorogo ada, di Madiun ada, di Magetan ada. Nah, monopoli rent seeking-nya kan dapat tuh. Jadi kan akhirnya semakin kaya kan saya. Tapi di satu sisi ada loh orang yang ya itu kan ibaratnya gini. Harus bisa bagaimana lobbying dengan power elite itu ya. Saya pengen memasukkan anggaran saya atau aset saya 200 miliar nih di Ponorogo. Kira-kira bagaimana bisa nggak? Itu kan kekuatan elit sebenarnya kan. Atau orang-orang yang memiliki kendali kekuasaan di suatu daerah itu. Kemudian ada regressive effect of high inflation. Ini juga regresif. Tidak serta-merta inflasi naik itu langsung kita akan miskin mendadak, enggak. Tapi kita mulai berpikir kayak gitu loh. Yang tadinya kita biasa beli beli beras 1 kilo, oh ini kok semakin mahal ya, ya udahlah setengah kilo saja. Terus akhirnya semakin mahal lagi, anak Anda semakin besar, misalkan keluarga inti semakin bertambah dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, misalkan deret hitung gitu ya. Harga-harga semakin mahal, kemudian pendapatan Anda tetap aja, gitu. Nah, itu kan mulai berpikir, ibaratnya bukan Anda menetapkan gitu ya, atau ibaratnya beli tetap, for example, beras gitu ya, 1 kilo, enggak, tapi Anda akan mengurangi volume itu, menjadi 1/4 kilo aja belinya, dibagi. Jadi yang biasanya
makan satu piring penuh, mungkin ini akhirnya setengah-setengah. Nah, regressive effect of high inflation itu seperti itu sebenarnya. Bukan dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang. Orang yang biasanya membeli satu, tapi dengan adanya inflasi, membelinya setengah. Membeli lagi seperempat. Nah, kalau itu diakumulasikan, gitu ya. Nah, akhirnya ngefek kemana? Ya, kita bicara ekonomi lah. Kesehatan, pendidikan, seperti itu ya. Basic needs kan seperti itu. Kemudian di sini ada lagi widening urban rural income divide. Jadi lebih ke bagaimana ini ke apa ya, kebijakannya kebijakan moneter dan juga fiskal sih sebenarnya kalau urban rural. Ya ibaratnya kalau jumlah uang beredar misalkan atau C plus I plus G X min M gitu ya dalam wide rural urban itu juga berefek ke beberapa hal kayak gitu loh. Jakarta CUB-nya pasti lebih banyak dibandingkan Ponorogo kayak gitu loh. Ya orang akan lebih mungkin urban ya, menjadi kaum urban di Jakarta dan mungkin juga mereka nyaman seperti itu loh. Walaupun mungkin ya, mungkin untuk lokasi hidupnya, tempat tinggal hidupnya mungkin tidak lebih baik dibandingkan Ponorogo. It's just in case aja kayak gitu. Tapi karena widening urban rural itu tadi ada perbedaan, jumlah uang yang beredar, kecepatan uang kayak gitu itu yang menjadikan adanya inequality kayak gitu loh. Kemudian next dari patch nature of state welfare system. Nah, sistem kesejahteraan dari suatu negara. Kita mengenal prakerja untuk hari ini ya, kita mengenal prakerja, kita mengenal banpres produktif gitu. Itu sebenarnya kan patch nature dari sistem kesejahteraan negara yang dengan serta-merta dan ini sangat terasa beberapa kementerian memangkas anggarannya masukkan ke COVID. Semua masukkan COVID gitu ya. Baik itu langsung pemberian secara bantuan langsung tunai ataupun lainnya. Nah, harapannya ini sebenarnya untuk mengurangi ketimpangan kan. Kayak gitu loh. Ini sempat terjadi systemic market failures ataupun salah satu konsep apa ya yang tidak dikehendaki dalam sistem ekonomi adalah market failure kan, kegagalan pasar. Education ataupun housing, kalau education kita bisa melihat penyerapan tenaga kerjanya sukses enggak. Kalau misalkan tidak sukses, ya itu market failure, berarti ada yang salah kayak gitu dengan pasar kita. Ibaratnya kayak perguruan tinggi gitu ya, meluluskan 800 orang gitu. Itu serapannya gimana? Apakah malah banyak yang tidak bekerja atau bagaimana? Ketika tidak banyak yang bekerja, misalkan aja 30% belum bekerja dalam 3 bulan, nah itu ada market failure tuh di situ. Ataupun housing, properti dan sebagainya. Itu pun juga ada potensi untuk inequality di situ. Kemudian last but not least, cognitive elites and rising premium income. Ketika Anda ingin beli makanan atau minuman, air mineral misalkan ya, di pinggir jalan dekat alun-alun misalkan, itu maksimal harga 5.000 lah, gitu ya. Ketika Anda beli di salah satu supermarket gitu ya, contoh kayak Indomaret, Alfamart gitu ya, mungkin 3.000 ataupun 4.000, ya setara lah gitu ya. Ketika Anda masuk ke stasiun bis misalkan ya, di bis gitu, halte ataupun di terminal bis gitu, mungkin harganya mulai naik nih 6.000, 7.000, tapi itu masih netral ya. Tapi ketika Anda membeli di stasiun kereta api, itu harga bisa 10.000, 15.000. Ketika Anda membeli di bandara, itu harganya bisa 30.000, bisa 40.000. Dalam dollars ataupun dalam rupiah sekalipun gitu ya. Jadi cognitive elite itu dalam premium income itu bisa didapat di situ loh. Sama-sama produknya air minum, tapi harganya itu bisa sangat jauh berbeda dengan manfaat yang sama. Dari situlah muncul inequality atau ketimpangan. Sama-sama minum air merek apapun gitu ya, ukuran 400 mili lah atau 500 mili gitu ya, yang biasa buat minum gitu. Kalau lagi perjalanan. Tapi ada yang harganya 5.000, 10.000, 15.000, 30.000. Tergantung posisi tempat dan sebagainya. Nah, idealnya kan semua sama ya. Tapi kan dengan tadi ada tambahan harga, ada penambahan value added, posisi, lokasi dan sebagainya menjadikan nilai dalam suatu daerah itu akan berubah. Nah,
di sini akhirnya muncul rising premium income, pendapatan premium yang dengan manfaat yang sama kayak gitu loh. Nah, di sini akhirnya ada ketimpangan ya. Pasti akan berbeda ketika Anda jualan di daerah terminal apa ibaratnya. Ya terminal bis atau jualan di stasiun kereta ataupun di bandara. Gitu kan ya. Ya Anda pun harus membayar pajak lebih mahal dan sebagainya. Tapi Anda mendapatkan premium income juga di situ. Kansnya lebih besar dan orang mau berani berinvestasi. Tapi kembali lagi, monopoli ransaking power elite, tidak semua orang bisa berjualan di bandara, tidak semua orang, misalkan UMKM deh, jualan pecel gitu ya di bandara, saya rasa jarang kayak gitu loh. Misalkan gini, kayak beberapa kali saya melewati jalan tol gitu ya, itu pun yang jualan di jalan tol gitu ya, di pos-pos tertentu gitu ya, tempat peristirahatan pun kan bisa dihitung. Dan tidak semua UMKM itu semudah jualan kayak di pinggir jalan, itu kan enggak. Karena monopoli rent itu loh, tidak semua punya hak akses yang sama, tidak semua orang memiliki rising premium incomes itu sendiri gitu loh. Dan itulah root cause of inequality by the way, dan menjadi salah satu paradigma juga bagi kita bersama bahwa ya ketika Anda ingin meningkatkan welfare dan sebagainya, manfaatkanlah berapa ini tujuh lingkaran ini ya, karena itulah yang menjadikan Anda memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Ibaratnya YouTuber gitu ya, ketika sudah memiliki subscriber 3 juta 4 juta orang gitu, dia kan memiliki power gitu loh. Dia nggak salah pendapatan bisa sampai miliaran ya gitu loh. Ya tinggal bagaimana rising premium income aja. Ada beberapa artis yang ngobrol kan premium income-nya luar biasa. Mereka dengan rela hati membuatkan konten gitu, semuanya endorse kayak gitu kan ya, dan itu pendapatan premium incomes kayak gitu. Apakah Anda bisa juga ya bisa dijawab sendiri ya kayak gitu loh. Potensi Anda apa, value edit Anda apa, kan seperti itu. Nah ini Branko Milanovic dari World Bank Economist, expert di trend in global inequality, di sini memperlihatkan bahwa half of one income tergantung dari average income-nya of the country is which that person was born. Jadi ini menarik teorinya. 8% dari humanity takes home ya, 50% of global income. The top 1% alone takes home 15%. Jadi intinya adalah kita melihat bagaimana proses negara maju dan negara berkembang itu memiliki pendapatannya masing-masing, kayak gitu. Di Jerman, di Italia, ini dalam hal melihat country ventilnya ya, kelihatan deh di situ ya bahwa posisinya tuh naik gitu ya. Kalau kita ngelihat Kote Forte atau Pantai Gading gitu ya, ini kan mulai dari bawah. Jadi proses negara maju dan negara berkembang itu bisa dilihat dari bagaimana pendapatan per kapita orangnya, per kapita itu sendiri, gitu loh. Pendapatan satu orang di Jerman itu bisa setara dengan pendapatan berapa puluh orang di Pantai Gading, sih seperti itu loh sebenarnya. Pendapatan satu orang di Italia itu bisa sama dengan pendapatan berapa puluh orang di Pantai Gading. Sebenarnya global inequality-nya itu seperti itu, dan ya itu sesuatu yang umum sih ya gitu, terjadi di negara-negara maju dan negara berkembang dan selalu dibandingkan, selalu seperti itu. The richest 300 people on earth have more wealth than the poorest 3 billion, almost half the world population. Bisa dipahami ya bahwa dalam koefisien Gini-nya pun kita bisa melihat World, Brazil, United States, dan Sweden, gitu ya. Lebih 300 orang terkaya di dunia, kesejahteraannya itu bisa ibaratnya sebanding ketika dikumpulkan atau diakumulasikan dengan 3 billion atau lebih 3 miliar. Paham maksud saya? 3 miliar. 3 miliar orang 3 miliar itu setengah dalam populasi manusia di dunia ya.
kekayaan 300 orang itu sama dengan 3 miliar orang yang ada di seluruh dunia. 300 orang terkaya loh ya. Ya, kita sebutlah pemiliknya Microsoft, pemiliknya Facebook, sekarang pemilik Zoom gitu ya, YouTube dan sebagainya. Ya jangan disamakan gitu ya dengan misalkan kayak saya kayak gitu ya, kayak yang apa ibaratnya orang-orang dengan pendapatan yang middle low gitu loh. Ya mereka memiliki pendapatan sebulan mungkin berapa triliun kayak gitu loh. Nah, jadi memang bisa dikatakan bahwa ini adalah suatu fenomena atau worldwide gap gitu ya, atau kesenjangan dunia di mana 300 orang terkaya di dunia itu bisa menutupi kekayaan 3 miliar orang di seluruh dunia atau almost half the world population itu sendiri. Di sini English speaking countries share of top 1% in income distribution percent, kita bisa melihat bahwa di sini United States masih leading, dilanjutkan oleh United Kingdom, and then New Zealand. No. Apa ini yang hijau? Kanada, kemudian ada Irlandia, New Zealand, dan Australia. Suka tidak suka, dipercaya atau tidak, ketika kita bisa melakukan atau menguasai bahasa internasional, speaking countries gitu ya, tidak hanya bahasa ibu saja di dalam negara Anda, itu bisa lebih meningkatkan kesejahteraan Anda. Percaya atau tidak, itu ada surveinya sebenarnya. Dan di sini ada perbandingannya kayak gitu loh. Karena memang negara-negara maju mayoritas itu menggunakan English speaking countries-nya itu sendiri. Development countries, Indonesia masuk juga, Cina, Indonesia, Argentina, India, Singapura, South Africa, dan Mauritius, gitu loh. Kita tidak akan kaget dengan South Africa dan Singapura, gitu ya, karena Afrika Selatan tadi saya katakan hampir 50% orang terkaya di benua Afrika itu tinggalnya di South Africa. Singapura, semua orang tahu bagaimana kesejahteraannya, bagaimana sistem di Singapura, bagaimana mereka melakukan kerjasama bilateral yang sangat efektif, namun bisa meningkatkan GDP mereka secara signifikan. Seperti itu. Economic effect of racial inequality, ya teman-teman bisa melihat di slide kita bahwa lingkungan kumuh gitu ya, itu merupakan hal-hal yang perlu kalian lihat paradigma bahwa ketika kita berbicara tadi ya, root of inequality kan ada 7 pilar itu tadi, dan ketika Anda tidak memiliki akses seperti halnya yang tadi ya, root itu premium income, kemudian kesempatan, opportunity, etc., ya kalian akhirnya bisa mempertahankan hidup kalian dengan kondisi yang terbatas. Salah satunya adalah akhirnya ketika kaum urban datang ke Jakarta, tidak memiliki skill yang mumpuni atau skill yang matang, hanya setengah-setengah, ketika bertahan hidup dan bersaing, ya mereka mungkin tidak akan menang, dan akhirnya apa? The end of the time, ya misalkan membangun tempat tinggal di lingkungan kumuh atau di pinggir sungai yang itu notabene tidak layak, dan seterusnya. Seperti itu. Konsep company industrialization gitu ya, di Hong Kong sendiri misalkan, ini Foxconn has 500,000 workers at inland factories and 500,000 at factories on China Eastern Coast including Shenzhen. Satu perusahaan besar itu bisa mengambil 500,000 worker gitu ya, dan 500,000 at factories on Chinese Eastern. Sangat luar biasa. Jadi satu perusahaan tapi bisa mengambil ratusan, puluhan, ribuan pekerja gitu ya untuk bekerja di satu perusahaan yang sama dan mendapatkan keuntungan ataupun penghasilan yang kurang lebih sama. Equal, seperti itu.
self-perpetuating poverty circle, limit access to healthcare, education, volatile income, high debt, ya, dan low saving. Dan ini misallocation of scarce resource, capital investments go toward local collateral, gitu ya. Extreme poverty ini pernah terjadi juga. People around the world live very close to poverty and are vulnerable to entering into poverty, gitu ya. Negative shock. Ya, lebih dari 20% populasi di negara berkembang hidup dengan tadi ya 1,25 dolar per hari. Dan lebih dari 50% itu less than 2,5 dolar per hari. Gitu loh. Dan itu fakta di lapangan dan itu terjadi. 1 dolar. Jadi sehari itu dapat 10.000, 16.000, 20.000. Itu hal-hal yang biasa terjadi di negara berkembang. Nah, pathway to improve the well-being of the poor, gitu ya. A private sector and the state, the social contract, gitu ya. Modality tax, transfer, opportunity for all, economic growth, job creation. Ya, apa job creation ya mungkin yang paling kreatif saat ini ya, muncul profesi-profesi baru yang itu sangat menarik untuk ditawarkan gitu. And then kita akan langsung saja ke ini ya, inequality reduction strategies. Jadi memang 200 million young people in development countries have not completed primary school, like the necessary skill of work atau for work-nya itu sendiri, dan 58%-nya adalah wanita. Gender. Karena itu kan ada SDGs, itu kesetaraan gender, poverty gitu ya, inequality menjadi equality gitu. Dan in low income countries lebih dari 73% labor force illiterate, and average amount of education can be as low as 1 year. Iya, bayangin udah nggak lulus, ya primary masih early masih baik ya, early primary school gitu ya. Ya lulusan SD aja nggak bisa baca, terus gimana dong mau bekerja? Terus gimana dong biar bisa dapat 1 miliar per bulan kayak sultan-sultan di YouTube? Kan nggak make sense ya, gitu. Middle East, North Africa, tapi yang balik lagi, dalam inequality reduction strategies ini kan kita nggak memasukkan unsur-unsur tadi ya, unsur-unsur dalam paradigma lain ya. Rezeki, hidup, mati itu kan kalau di Muslim kan ada seperti itu ya. Dan banyak juga kasus, tapi nggak banyak. Tapi kembali lagi sih, bahwa memang ya secara filosofinya seperti itu ya. Tapi secara teoritisnya, orang dengan pendapatan 1 dolar per hari itu mayoritas karena not complete primary school, lulusan SD aja enggak, tidak bisa membaca, pendidikan akhir ya paling 1 tahun terakhir itu pun tidak lulus kayak gitu ya, dan itu jadi tenaga kasar, mayoritas seperti itu. Di negara seperti Middle East, North Africa gitu ya, 40% firmanya melaporkan bahwa mismatch skill are a major constraint to business operation. Maksudnya apa? Ketidakklopan ya, ketidakpasan antara apa yang menjadi lulusan dan apa yang dibutuhkan industri. Seperti itu loh. Industri butuhnya apa, lulusnya lulus apa, kayak gitu loh. Itu terjadi di Middle East and North Africa juga. Dan di Tunisia, lebih dari 65% university graduates are underemployment or work in job that do not use the skill they acquired in school. Tunisia, 65% lebih pekerjaan yang mereka terima saat ini adalah pekerjaan yang dulunya bukan berasal dari keilmuan yang mereka dapatkan di sekolahan. It's fact. Dari World Bank Education for All Global Monitoring Report. Nah, harapannya kan ya sekolahnya apa,
pekerjaannya apa, kan seperti itu ya. Tapi di Tunisia 65% tidak, 40% di Middle East dan North Africa juga mismatch skill gitu ya. Mampunya apa, kerjanya akhirnya apa. 73% income countries karena lack the necessary skill of for work-nya juga. Itu yang terjadi. Strateginya bagaimana nih terus kayak gitu ya. Inclusive pro poor growth policies, bagaimana apa ya saya katakan ya, bahasanya adalah seperti ini. Ketika kita membuat kebijakan, pengambilan keputusan, itu tuh pro orang-orang yang tadi kita sebutkan itu, atau bagaimana nih? Pro elit nih, atau tengah-tengah nih. Karena kalau kita bicara pro elit gitu ya, mereka punya dana, mereka punya aset, mereka punya kemampuan tadi ya, mereka punya monopoli debt, mereka monopoli debt itu mereka punya power of elite itu sendiri. Mereka punya kekuasaan, oke, saya siap untuk membantu. Kamu butuh berapa puluh miliar, kamu butuh berapa triliun untuk mengembangkan daerahmu. Kan seperti itu ya. Di satu sisi, kalau Anda membuat kebijakan yang pro dengan orang-orang dengan penghasilan hanya $1 per hari, nah ini mau gimana nih? Mereka punya apa nih? Punya aset yang yang ditawarkan apa? Nah, jadi inklusif pro and poor growth policies ini menjadi sesuatu yang tarik-menarik juga dalam kondisi saat ini gitu loh. Nah, yang kemarin dan hari ini saya sempat baca juga di mana pulau ini ya Taman Nasional Komodo itu yang katanya mau dalam tanda itu jadi Jurassic Park-nya Indonesia kayak gitu ya. Ya memang kalau bisa kita katakan itu Jurassic Park beneran. Karena ya apa ibaratnya ada apa ya hewan purba yang tinggal di sana dan mungkin satu-satunya juga di Indonesia gitu ya. Secara environment-nya saya perlu belajar, tapi saya rasa komodo itu sesuatu yang bisa dijual. Nah, di sini ada pro kontra nih, policy-nya nih. Mereka dalam kutip itu ya, mereka ini pemerintah ingin invest karena sudah menjadi cagar alam dan juga prioritas pariwisata nasional oleh era sekarang, presiden sekarang. Di satu sisi masyarakat yang tadi yang pro dengan poor growth policy ini ya jangan toh lalu orang-orang mau nanti direlokasi dan sebagainya, ini kan plus minus ya. Di satu sisi mau memajukan sana dengan investasi ratusan miliar, di satu sisi ini juga enggak ini nih. Nah, kan ada inequality. Nanti anggarannya gimana? Udah ada dari swasta, tapi swasta yang mana kan akhirnya para swasta yang elit itu kan. Nah, ini sesuatu yang sangat apa ya? Kontra dan ini dinamika nih. Dan ini dalam tanda seru untuk dibahas karena apapun kebijakan nanti yang diangkat, harapannya kan kembali lagi mengurangi inequality itu, mengurangi ketimpangan, meningkatkan daya tarik. Kita sebut apa sih prasarana, sarana, orang dari Boston, orang dari Singapura, orang dari Ponorogo gitu ya, pengen ke sana itu udah berasa kayak kita datang ke Taman Jurassic Park beneran gitu ya, masuk panggungnya megah, datang melihat mamalia, komodo, jalan-jalan dan sebagainya, itu kan kayak berasa kita nonton film Jurassic Park gitu ya, dengan prasarana yang seperti di film-film Jurassic Park. Harapannya seperti itu. Gitu. Harapannya kan seperti itu. Itu untuk mengurangi inequality. Tapi akhirnya apa? Keuntungan dan sebagainya, apakah bisa langsung ke masyarakat asli Pulau Komodo tadi, poor growth policies-nya? Saya rasa bisa iya, bisa tidak. Nah, itu salah satu contoh bagaimana inequality reduction strategies yang pemerintah yang pemerintah lakukan saat ini dan fenomena yang terjadi saat ini sebenarnya seperti itu. Microfinance juga itu menjadi satu hal yang menarik. Small business loans loans to government, loans to firm, etc. Dan ya itu juga terjadi. Kadang Anda punya toko kelontongan nih, terus mau pinjem ke PRS lah apa gitu ya. Kira-kira bisa diterima nggak kalau ada nota keuangan, laporan keuangannya? Saya rasa tidak gitu. Nah, tapi di satu sisi ada yang siap nih mau pinjam 1 miliar, 2 miliar, dan itu perusahaan menengah atau perusahaan PT yang sudah clear gitu ya, keuangan dan sebagainya, ya cair juga tuh di ACC juga. Jadi ada kondisi seperti itu juga. Share prosperity atau
Ya orang pengennya kan prosperity ya. Income growth-nya itu every country itu yang ikut bareng lah. Ayo yuk, keren-keren bareng yuk. Malaysia, Cina, Uganda, Kamboja, Vietnam, Brasil, Mesir, Bolivia, dan seterusnya. Kan harusnya seperti itu. Namun, consumption growth of the bottom 40% is positive and faster than overall consumption growth. Nah, it's good news, I think. Ini beberapa buku yang menarik. Teman-teman bisa cek juga di e-booknya ataupun mau beli langsung secara buku tebalnya gitu ya. Davlo dan Banerjee berjudul Poor Economics. Kita akan diajak untuk berpikir ulang terkait apa itu kemiskinan dan the way to end it, kayak gitu loh. Bagaimana jalan untuk mengakhiri itu ya. Kemudian di sini kita akan nyoba. It's the last one. Recommended structure. One main point argument, analyze building konektivitas. Konektivitasnya dibangun lagi, support, kepercayaan diri, evaluate actual point made gitu ya, mengevaluasi. Dan saya rasa kalau di Indonesia saat ini case study-nya adalah evaluate actual point sudah dilakukan dengan cara menyusun omnibus law. Ribuan pasal yang saling tumpuk, rampingkan semua. Jadi omnibus law, cipta kerja. Nah, itu salah satu bentuk mengevaluasi. Sebenarnya gitu. Diskusi lagi, mengakses lagi, menerapkan lagi, mengevaluasi lagi. Ya, itulah proses dari bagaimana negara untuk mengurangi ketimpangan atau inequality dalam suatu fakta atau suatu fenomena tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang sudah tadi saya sampaikan terkait inequality, development and growth economics, saya rasa semoga bisa memberikan pandangan dan paradigma baru dan sudut pandang yang baru bagaimana melihat poor economics atau sudut pandang kemiskinan, sudut pandang kurva Lorenz itu sendiri, sudut pandang ketimpangan itu bisa dilihat tidak hanya sekedar UMR dan sebagainya, tapi melihat dari sudut pandang yang lebih dalam, lebih menarik dengan studi kasus yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa melalui email ataupun WA langsung. Dan sampai bertemu di tema selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.